Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Warta Gereja, Minggu 31 Mei 2020. Warta Gereja pertama, ibadah Minggu di rumah. Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara ibadah Minggu, sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan sarasehan dan kegiatan ibadah lainnya diadakan di rumah masing-masing. Ibadah selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi. Video tuntunan akan dipersiapkan oleh bidang ibadah bersama tim multimedia GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Warta Gereja yang kedua, pelaksanaan Hari Raya Penuaian. Pelaksanaan Hari Raya Penuaian yang biasanya dilaksanakan usai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, oleh karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka waktu pelaksanaan ditunda sampai situasi dan kondisi memungkinkan. Mohon perhatiannya. Warta Gereja ketiga, berita duka. Telah dipanggil ke surga Bapak Susilo Darmono pada hari Senin 25 Mei 2020 dan telah dimakamkan. Majelis GKJ Klaten turut berduka cita. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Jemaat dimohon untuk berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian, anak-anakku, para pemuda remaja dimanapun berada. Masih dalam suasana kebersamaan dengan keluarga kita melaksanakan ibadah. Hari ini merupakan ibadah istimewa. Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, 31 Mei 2020. Untuk itu, mari dengan penuh rasa syukur kita memasuki ibadah ini. Semua dipersilahkan untuk berdiri. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Mari bersama-sama kita memujikan dari Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan yang ketiga, Allah Bapa Tuhan. langit bumi ciptaanmu.
Marilah saudara-saudara kita menyatukan hati untuk memulai seluruh rangkaian ibadah hari ini dengan memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama bersekutu menaikkan doa pembukaan. Dengan menyebut nama-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Agung, Sang Pencipta langit dan bumi, kami bersembah di dalam doa. Melalui ibadah hari ini, Minggu 31 Mei 2020, kami umat-Mu, keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten khususnya, dan seluruh pemirsa tayangan ibadah online dimanapun berada, kami diingatkan untuk merayakan hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Tuhan, hadirlah memberkati pelaksanaan ibadah yang kami lakukan bersama anggota keluarga masing-masing di tempat kami secara online dan dilaksanakan bersama-sama hari ini. Dari awal sampai akhir, Tuhan menurunkan berkat-Nya. Setiap yang turut serta dalam ibadah ini disucikan hati dan jiwanya, supaya dapat tertuju dan bersekutu dengan Allah yang Maha Agung, Maha Kudus. Hamba-Mu yang Kau utus, Engkau pun urapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Demikianlah ya Tuhan, rangkaian ibadah hari ini kami mohonkan berkah dan tuntunan Tuhan melingkupi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa pembuka kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai hukum kasih kepada seluruh umat-Nya. Mari kita memperhatikan isi hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil Matius 22, ayat 37 hingga ayat 40. Yang demikian bunyi firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian yang diajarkan Kristus kepada seluruh umat-Nya. Menjalani kehidupan hanya berdasarkan kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama menjadi panggilan hidup di dalam kasih itu untuk kita wujudkan. Namun demikian, kita menyadari belum sempurna. Karena itu, dengan segala penyesalan, kita bawa ke hadapan Tuhan hidup ini untuk beroleh pengampunan. Mari bersama kita menyesali dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan ketiga di muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Dengan rasa syukur, kini marilah kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari Roma 8 ayat 14, yang demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat ke-17 sampai dengan 18, yang demikian bunyinya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Tiba waktunya kita bersama menerima kemurahan dari Tuhan, yaitu memanjatkan pokok-pokok doa permohonan kita kepadanya, baik itu doa untuk bangsa negara, untuk gereja, dan untuk seluruh kehidupan umat dalam doa syafaat. Mari, saudara-saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Kembali ya Tuhan Allah yang kami agungkan dan kami sembah. Di hadirat-Mu kami bersujud untuk kembali menaikkan permohonan doa. Tuhan, Engkau berkenan menerima dan mendengar seru doa umat-Mu bersama saat ini. Dalam ungkapan doa permohonan kami, baik itu untuk bangsa, negara, gereja maupun seluruh umat, di dalam rangkaian doa syafaat kami. Terimalah ya Tuhan Allah Bapa, dengarkanlah permohonan kami, dan seru doa ini kabulkanlah. Kami menaikkan permohonan doa untuk ketenteraman dan pemulihan bangsa negara yang sedang terus berusaha menuju kepada situasi normal dari menghadapi pandemik virus Corona COVID-19 ini. Kami doakan pemerintah pusat melalui gugus tugas, jajaran menteri terkait, sampai kepada daerah dapat selangkah demi selangkah menuntaskan pergumulan menghadapi wabah COVID-19 ini. Demikian pula kami terus berdoa supaya penyebarannya semakin terminimalisasi. Dari hari ke hari kami syukuri bila ada penurunan jumlah korban maupun juga penurunan angka pertambahan tertular sampai bertambahnya yang disembuhkan. Semua dengan penuh syukur kami naikkan kepada Tuhan, supaya ini menjadi angin segar menuju keadaan normal yang baru. Kami doakan juga kesiapan gereja-gereja untuk menata kehidupan pelayanannya yang mungkin tidak lama lagi akan kembali seperti sedia kala. Baik itu pelayanan pertemuan-pertemuan ibadah, pemeliharaan iman, maupun karya-karya pelayanan di tengah masyarakat yang luas. Kami juga berdoa untuk umat-Mu Gereja Kristen Jawa Klaten. Tuhan memberkati majelis gereja, baik itu penatua, diaken, dan juga pendeta, tetap dalam satu roh, satu pemikiran, satu kehendak, mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, peka menerjemahkan ke dalam kehidupan pelayanan, dengan tujuan kami terus menjadi mitra kerja Allah yang melaksanakan kehendak-Mu di muka bumi, di tengah kehidupan kami menggembalakan umat Tuhan, Gereja Kristen Jawa Klaten khususnya, dan karya-karya kesaksian di tengah dunia. Kami juga berdoa satu persatu untuk umat Tuhan di tengah kehidupan gereja ini, yang sedang dalam pergumulan. Kami serukan permohonan agar Tuhan hadir, memberi kekuatan, perlindungan, dan berkah,
Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum mendiang Bapak Susilo Darmono yang telah Engkau panggil pulang ke hadirat-Mu, mendiang Bapak Susilo Darmono. Anak-anak yang ditinggalkannya, cucu-cucu, semua kami bawa dalam doa. Tuhan beri kekuatan, penghiburan, Tuhan beri kesabaran, dan juga rasa ikhlas menerima kenyataan orang tua yang dikasihi telah pulang dengan damai ke pangkuan Allah Bapa. Engkau memberkati, pulih sembuh dari kedukaan keluarga mendiang Bapak Susilo Darmono. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini, mohon berkat untuk sanak saudara kami umat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, mengalami derita sakit, baik dirawat di rumah, apalagi yang berada di rumah sakit. Jauhkan dari hal-hal yang dikhawatirkan, berikan jalan keluar berupa kesembuhan lewat pertolongan para medis, dokter juru rawat di setiap rumah sakit yang merawatnya, dan Tuhan memberkati pulih sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohon berkah untuk anak-anak kami yang sudah sekian bulan lamanya tinggal di rumah dengan keluarga, belajar di rumah, menyelesaikan tugas-tugas sekolah maupun kuliahnya. Tuhan, Engkau menghiburkan anak-anak kami, tetap dalam kesetiaan, mengerjakan segala sesuatu di rumah, sambil terus berharap untuk keadaan normal kembali. Jamahlah anak-anak kami, tetap dalam suasana teduh, tetap dalam suasana penuh kasih, satu terhadap yang lain di tengah keluarga masing-masing, membangun dan mengisi waktu-waktu mereka tinggal di rumah dengan kegiatan yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan. Prestasi studi kami juga doakan, jauh dari rasa khawatir, untuk bisa menyelesaikan tugas belajar mereka dengan diberkati. Tetap dapat belajar, memperoleh ilmu, menyelesaikan jenjang belajarnya masing-masing, sampai kelak menjadi alat yang berguna untuk menggapai cita-cita. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan untuk kehidupan kami seminggu yang akan datang. Engkau memberkati agar kami tetap dalam kesabaran, tekun, menunaikan kehidupan ibadah pribadi kami, agar hati, jiwa, dan iman kami terpelihara, jauh dari kemudahan untuk jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, namun diberi kekuatan untuk menghindar dan menang dari setiap cobaan. Cukupkan rezeki kami bagi mereka yang terus berusaha untuk memperoleh apa yang menjadi nafkah kehidupan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, Tuhan beri kemudahan. Demikian pula lindungi kami dari sakit penyakit, dari halangan rintangan, dari segala mara bahaya, dan berikan damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu sekalian. Demikian ya Tuhan, seru doa syafaat ini kami haturkan kehadirat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan seterusnya kami akan merenungkan firman Tuhan bersama umat-Mu. Mendengar firman, merenungkan dan siap untuk kami laksanakan. Urapi dengan Roh Kudus, agar seluruh pewartaan firman ini mendapat tempat di hati seluruh umat, menjadi air yang menyejukkan, makanan yang menguatkan iman kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan isi firman-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa, syafaat, dan persiapan firman kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, anak-anak dan para pemuda semuanya, kita akan menerima pembacaan firman yang terkait dengan peristiwa turunnya Roh Kudus Pentakosta 50 hari dari kenaikan Yesus. Ada beberapa sumber bacaan dari Kitab Perjanjian Baru yang akan kita petik hari ini dari dua sumber bacaan. Yang pertama, Injil Yohanes pasal ke-7
ayat 37 hingga 39. Dan saya tambahkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikian satu bacaan dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dilanjutkan bacaan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Demikianlah sebagian dari bacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama. Berbahagialah mereka yang mau mendengar firman ini, merenungkan, dan siap melaksanakan dalam kehidupan. Haleluya. Sekali lagi, shalom saudara-saudara sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semua masih diberkati sehat, diberi rasa sabar, ada suasana kasih di tengah kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Ya, diberi banyak waktu untuk bertemu dengan keluarga. Jangan banyak salah paham, jangan banyak salah tersinggung, jangan hal-hal kecil jadi soal yang besar. Mari kita mengisi kebersamaan dengan keluarga ini untuk memperbaiki. Mungkin yang selama ini tegur sapanya kurang mendalam, ditambah dengan bersama-sama bisa bertegur sapa mendalam. Mungkin yang selama ini banyak waktu dipakai untuk bekerja di luar rumah, meninggalkan keluarga, disyukuri. Sekian bulan, ya 2 bulan lebih, kita diizinkan mengerjakan segala sesuatu di rumah bersama dengan anak, istri, atau anggota keluarga kita. Baik, semoga harapan dan doa dari sekian banyak orang agar keadaan situasi wabah ini segera berlalu, Tuhan segera wujudkan, kabulkan untuk kita. Baik, saudara-saudara, Minggu 31 Mei 2020 saat ini, dalam rangkaian panjang kita berada di masa menghayati penderitaan, kematian, hingga kebangkitan Kristus. Kita sampai pada perjalanan penghayatan, hari di mana setelah Tuhan Yesus
naik ke surga. Pentakosta. Ya. 50 hari. Hari ke-50 dari kebangkitannya. Yesus menggenapi apa yang sudah dijanjikan kepada para murid. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, Parakletos. Aku akan memberikan kepadamu, yaitu Roh yang tugasnya menghibur, yang tugasnya memberi petunjuk. Ya, pada waktu Roh itu turun ke atas kamu, Kisah Para Rasul pasal 1, kamu akan menjadi saksiku dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Jadi, turunnya Roh Kudus bukan sesuatu yang tidak direncanakan, tapi sesuatu yang sudah dinubuatkan, diajarkan, diberitahukan jauh sebelum peristiwa itu turun. Ya, Yesus harus meninggalkan dunia dan menuju ke tahtanya, dimuliakan. Itu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Merupakan hari kembali kepada kemuliaan. Tidak lagi figur manusia, tidak lagi dalam penjelmaan, tapi Yesus naik ke surga, kembali kepada status Allah ilahinya dalam segala kemuliaan. Nah, ketika Yesus sudah naik ke surga, para pengikut, orang percaya, murid-muridnya tidak ditinggalkan sendiri. Hanya butuh waktu menanti. Ya, Yesus bangkit, lalu sesudah itu menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari. Setelah hari ke-40, Yesus naik ke surga. 10 hari dari kenaikannya, Roh Kudus turun. Maka disebut Pentakosta. Dari kebangkitan 40 hari. Setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari. Pada hari yang ke-40 naik ke surga. 10 hari dari kenaikannya. Jadi 10 ditambah 40. Jumlahnya 50 hari. Pentakosta, untuk memudahkan kita mengingat. Hari turunnya Roh Kudus. Nah, menjelang hari-hari itu terjadi, Yesus sudah menyampaikan itu kepada para murid, bahwa akan terjadi penggenapan nubuat. Dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi, ya, akan terjadi pada hari terakhir seperti yang menjadi nubuat Nabi Yoel. Allah mencurahkan Roh-Nya ke atas setiap manusia, setiap orang yang percaya kepadanya. Allah akan mencurahkan Roh-Nya kepada anak-anak laki dan perempuan. Mereka menerima Roh Allah dan akan bisa bernubuat. Dalam artian yang original ini tentunya. Bukan sekedar setiap orang dengan mudah berkata, wah aku mendengarkan suara Tuhan, ya. Wah aku mendapatkan petunjuk Tuhan. Tapi turunnya Roh Allah dalam segala kemurnian betul-betul akan bisa membuat anak-anak yang dalam kategori usia muda pun bisa menyuarakan suara-suara ilahi berupa nubuat. Ya, lalu yang lain lagi, kepada orang-orang tua, ya, Allah akan memberikan Roh-Nya, dan orang-orang tua ini akan menerima kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan melalui mimpi. Karya Allah melalui Roh bisa melewati ambang batas usia generasi. Anak-anak muda dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan petunjuk-petunjuk ilahi berupa nubuat. Orang-orang tua menerima hikmat Allah melalui mimpi-mimpi mereka. Tentu bukan mimpi yang sekedar kembange orang tidur, tetapi betul-betul mimpi yang berasal dari Allah. Mungkin terus muncul pertanyaan, bedanya napa Pak? Mimpi sing kembange wong turu karo sing mimpi berasal dari kuasa Roh Kudus. Satu ceramah panjang tersendiri itu nanti ya. Kita mengambil pokok
apa yang disampaikan atau peristiwa apa yang menyertai ketika Roh Kudus itu diturunkan Allah di muka bumi dan menghinggapi atau menaungi setiap orang percaya. Antar generasi menerima sesuatu yang luar biasa. Semua menjadi mitra Allah untuk menerjemahkan kehendaknya. Anak-anak muda, orang tua, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang setiap hari bekerja melayani Tuhan, diberi daya oleh turunnya Roh Kudus itu. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Sama, bernubuat itu artinya mampu mengejawantahkan hal-hal yang masih jauh, mampu menjelaskan apa yang belum terjadi dalam tuntunan Roh Allah dengan tujuan kebaikan dan kebenaran. Bukan sekedar, maaf dikata, untuk kesombongan rohani atau tanpa dasar pijaan atau tanpa betul-betul mengalami perjumpaan dengan kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Karena banyak juga orang-orang yang menyebut ucapannya sebagai nubuat, tapi mohon dimaafkan, nubuat palsu, yang hanya mereka-reka, yang hanya dari dorongan manusiawi emosional saja, yang ingin dilihat lebih dari yang lainnya. Bisa itu terjadi di kaum awam, bahkan juga di antara hamba-hamba Tuhan, mengucapkan kalimat-kalimat penubuatan. Tetapi juga menurut catatan kitab suci, tidak menutup kemungkinan ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak manusia, dari generasi muda maupun orang tua, yang memang dipakai melalui karya Roh Kudus untuk mengerti hal-hal yang akan datang. Dalam mimpi, dalam ucapan nubuat. Asal itu dari Roh Kudus sumbernya, dampaknya ketika didengar, dampaknya ketika diperhatikan, akan membawa petunjuk yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan pertentangan, bukan perselisihan, bukan untuk diremehkan atau menjadi bahan pergunjingan. Kalau sungguh berasal dari Roh Kudus, nubuat, mimpi yang datang kepada anak-anak muda, yang datang kepada para orang tua, yang datang kepada para hamba-hambanya, itu akan membawa dampak petunjuk yang membawa ketentraman. Judul renungan di minggu turunnya Roh Kudus Pentakosta hari ini, menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Kita diingatkan kembali, Allah yang Maha Hadir itu, kalau dalam penjelmaan di dalam pribadi Yesus, terbatas dalam kemanusiaannya menggunakan tubuh raga, Yesus menjadi tidak bisa Maha Hadir. Tapi ketika dia dimuliakan kembali kepada status ilahinya, dia hadir dalam bentuk roh, sehingga statusnya sebagai Allah, sebagai yang ilahi, Maha Hadir, terpenuhi. Dalam wujud kehadiran roh inilah Allah berkarya tanpa mengenal batas ruang, jarak, dan juga waktu. Bisa bekerja antar generasi, bisa bekerja antar ruang, jarak, dan waktu melalui karya Roh Kudus. Menerima aliran hidup dari Roh Kudus merupakan bagian yang akan kita dalami. Kehidupan ini diibaratkan dengan banyak gambaran. Salah satunya, gambaran-gambaran lain sudah kita ibaratkan, ibarat dari gambaran hidup sudah kita kupas kemarin. Untuk turunnya Roh Kudus ini, kehidupan dan perjalanan hidup manusia itu digambarkan seperti sebuah perjalanan pengembara. Pengembara meninggalkan tempatnya, berjalan menuju tempat lain untuk satu tujuan yang dia punya. Nah, yang kita mau dalami, kuasa Roh Kudus menjadi aliran hidup bagi orang-orang yang sedang menunaikan perjalanan kehidupan yang diibaratkan sebagai seorang pengembara ini. Pengembara bukan dalam arti tidak ada tujuan. Ada tujuan tapi belum dalam pencapaian.
Nah, orang yang mengembara itu, saudara-saudara, saudara dan saya ini diibaratkan sebagai orang yang sedang dalam pengembaraan. Belum sampai kepada apa yang akan kita tuju atau kita capai, tapi tidak boleh kena lelah melewati setiap bentuk etape perjalanan pengembaraan kita. Ada masa terang, ada masa redup, ada masa gelap. Ada masa teduh, ada masa badai, ada masa nyaman. Ada saat berkelimpahan, ada saat cukup-cukup saja, tapi bisa saja perjalanan pengembaraan ketemu dengan keadaan kurang yang luar biasa. Ada sehat, ada kena sakit biasa, sampai menderita penyakit yang luar biasa beratnya. Nah, itulah pengembaraan hidup kita. Nah, dalam menghadapi pengembaraan ini, jiwa kita bisa mengalami letih lesu. Maka butuh penyegaran. Mari kita melihat bacaan Injil Yohanes tadi. Ayat yang ke-37 dan 38. Bagaimana background tema kita berpijak dari ayat tersebut. Menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Firman-Nya berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kembali ke pengembara tadi. Orang yang mengembara bisa bertemu dengan berbagai keadaan. Ketika dia siap, bisa mentas dan menghadapi keadaan itu. Kalau keadaannya pas, kondisinya baik-baik terus, ya pengembaraannya lancar. Kalau ketemu kesulitan, harus ada perjuangan. Kalau banyak kesulitan, berjuang menghadapi banyaknya kesulitan itu bisa melelahkan. Menerima aliran hidup dari Roh Kudus, ibarat pengembara yang sedang dalam keadaan letih, saudara. Menerima kembali daya kehidupan untuk bisa kuat melanjutkan pengembaraan kita masing-masing. Amin, saudara. Dayanya dari mana? Dari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ketika hadir di tengah keletihan jiwa kita, dia akan berperan seperti apa? Seperti yang Yesus janjikan, yaitu seperti air. Menyembuhkan letih lesu jiwa kita sebagai pengembara, Roh Kudus itu hadirnya ditawarkan oleh Yesus seperti air. Air bisa diartikan banyak hal ya. Minggu yang lalu kita mengartikan air ya sebagai sumber kehidupan, terutama dalam karya pengampunan dosa, air berperan sebagai alat pembasuh. Saat ini Roh Kudus yang dijanjikan itu, dia juga turun diibaratkan menjadi atau berperan sebagai air bagi para pengembara hidup, bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari apa yang sedang atau menuju kepada apa yang ia capai. Bisa ketemu letih lesu. Yesus menawarkan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, keletihan jiwa dapat diindikasikan. Saudara menjalani kehidupan entah sebagai anak muda, bahkan anak-anakku, ya, atau Anda sebagai orang tua, pribadi senior dari sisi usia dan pengalaman hidup, bertemu dengan berbagai pergumulan dan warna etapa kehidupan tadi, bisa membuat kita menjadi letih jiwa kita. Keletihan jiwa ada 6 tanda, saudara, secara singkat ini ya. Ada 6 tanda, dan ketika saya mempersiapkannya, saya tersenyum, sepertinya saya masuk bagian dari tanda orang yang sedang letih jiwanya juga ya. Ya karena mungkin tugas tanggung jawab, karena mungkin pekerjaan dan sebagainya.
Dan tidak bisa kita sombong berkata, wah karena aku sudah di dalam Kristus, wah aku sebagai pendeta, aku sebagai pelayan Tuhan majelis, wah aku sebagai orang Kristen yang setia, tidak akan mungkin aku mengalami keletihan jiwa. Ketika kita melihat indikasinya ini, mungkin ya 80-90 orang ada dalam tanda-tanda ini. Yang pertama, orang yang sedang mengalami keletihan jiwa, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan air untuk menyegarkan. Indikasinya orang yang letih jiwanya itu yang pertama, ya, dia mengalami keletihan secara fisik. Salah satunya indikasinya, waktu untuk beristirahat yang namanya tidur, seharusnya bangun tidur itu neng awak rasane pripun kudune nek tangi tilem niku kudune. Nggih penak nggih, seger pulih. Tapi orang yang sedang mengalami keletihan jiwa, satu, di jam tidur merasa tidak tidur. Ketika betul-betul dia sadar bangun tidur, tapi tidak ada perubahan yang nyaman baik di pikiran, di tubuh raganya. Bahkan merasa tangi turu ning rasane ning awak loro kabeh atau tidak menjadi cerah namun menjadi suntuk di wajah, di hati, di pikiran. Tidur itu tempat kita memulihkan, mengistirahatkan pikiran, raga kita, pikiran kita, itu mengalami pemulihan. Seharusnya, sehatnya ketika bangun tidur, orang tidak merasakan letih lesu, tapi beroleh kesegaran. Nah, orang yang sedang lelah jiwanya, tangi turu, wungu sare, ning tetep ngerasane rogo, batin, pikiran, dereng, raos, pulih, sekeco. Bangun tidur tapi belum merasa kesegaran. Indikasi pertama, secara lahiriah fisik. Tidur tidak menjadi alat pemulihan, bangun tidur masih merasakan beban. Indikasi yang kedua, lebih banyak mudah terpancing lamunan. Jadi pikirannya lebih banyak dan lebih mudah terbawa dalam lamunan. Mengingat masa lalu, baik hal-hal yang tidak enak terutama, maupun hal-hal yang menyenangkan, tapi lamunan masa lalu. Dan punya rasa khawatir terhadap lamunan yang akan terjadi hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Ya, dikhawatirkan dengan peristiwa yang sudah terlewati, dikhawatirkan dengan lamunan hari-hari yang akan datang. Khawatir dengan masa depan, khawatir dengan hari yang akan datang. Itu orang yang sedang letih jiwanya katanya. Indikasi kedua, gampang masuk dalam suasana lamunan diikuti rasa khawatir terhadap yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Indikasi yang ketiga, emosinya berubah-ubah orang yang sedang letih jiwanya itu. Sesekali ceria, sesekali tersinggung oleh kalimat, oleh peristiwa kecil, tapi sudah begitu membakar emosinya, berubah dari tenang menjadi begitu bergejolak. Dari biasa menjadi emosinya meledak-ledak bahkan sampai kepada amarah yang tidak terkendali. Orang yang sedang letih jiwanya. Ya, saya sudah ngaku jujur loh di depan tadi, dari indikasi ini, wah ini kok aku sing ono iki gitu ya. Saya ngaku itu ya. Berarti bisa juga kita sedang mengalami keadaan letih jiwa dan butuh penyegaran. Apalagi dengan situasi yang saat ini ada. Wah, sangat potensial ini. Anake telu, anake papat, ya ora iso mangkat nyambut gawe, tidak bisa pergi bekerja, ya. Jam makan itu tidak bisa dikurangi, ya sehari harus 3 kali harus ada yang disantap dan seterusnya. Bisa menjadikan kita mengalami keletihan jiwa. Ya. Demikian pula kita sebagai hamba Tuhan, ya, melayani dari satu jadwal pelayanan ini, berpindah ke pelayanan ini, menulis, ya, harus membaca, harus pergi bicara, ya, harus membuat pendampingan kepada orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Bisa, kita pun jatuh dalam keletihan jiwa. Tapi jangan dianggap ini sebagai satu keterpurukan yang sendirian. Ada banyak temannya yang jatuh dalam keletihan jiwa. Kata survei itu, dari 10 orang yang ditemui itu 8 orang mengalami letih jiwa, itu kata tulisan ini. Yang keempat indikasinya, tadi yang ketiga emosinya mudah berubah. Yang keempat, menutupi perasaan.
Jadi dia lebih banyak cenderung berbohong dan menipu dengan perasaan. Ya. Sebenarnya sedang merasakan sesuatu yang tidak beres, ada ketidakdamaian, ada perasaan sedih, ya, ada yang tidak nyaman, tapi ditutup-tutupi, dikamuflase dengan canda tawa, dikamuflase dengan seolah-olah sedang tidak ada sesuatu di dalam dirinya. Ini orang yang sedang letih jiwanya sebenarnya, menutupi keadaan jiwa itu dengan mengkamuflase. Yang kelima, menarik diri dari keramaian, ya, menyendiri, ya, apalagi sekarang ini ya, generasi rebahan gitu ya. Tanpa kita sadari, rebahan kita menjadi alat bersembunyi. Kita menolak, tidak nyaman lagi berinteraksi dengan orang lain, merasa orang lain tidak ada yang cocok, merasa selera kita tidak terpenuhi, harapan kita tidak terpenuhi, lalu menarik diri. Dan yang terakhir, berpikir negatif. Wah, komplit toh, 6 indikator orang yang sedang letih jiwanya. Hari ini Roh Kudus, peristiwa Roh Kudus turun ke muka bumi menjadi titik harapan. Siapapun yang sedang haus, letih jiwanya dalam pengembaraan menghadapi kehidupan ini, datang kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberi dia air. Siapa yang percaya kepadaku, air itu tidak hanya datang dari tangan Kristus. Air itu akan ada di hati dan memancar keluar. Diri orang yang mau menerima aliran air Roh Kudus dari Kristus, di dalam dirinya pun akan mengalirkan hal-hal yang bernilai kudus, hal-hal yang bernilai membawa pemulihan, kesejukan, menyembuhkan keletih lesuan. Dengan menerima jamahan Roh Kudus yang diutus oleh Allah turun ke dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh sarana untuk sembuh dari letih lesu jiwanya. Karena roh itu akan mengalir, hadir laksana air yang membawa kesejukan, kelegaan, memuaskan, menjadikan sembuh dari keadaan letih lesu. Ketika beroleh air, kita bisa beroleh tenaga kembali. Yang terakhir, ya, mari kita menghayati bahwa Roh Kudus itu bukan sesuatu yang asing bagi orang yang sudah percaya pada Yesus. Dan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang harus dengan usaha yang supranatural menghadirkannya. Tapi Roh Kudus itu sudah menyatu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, saudara dan saya ini. Hanya persoalannya seberapa ruang kehidupan ini kita berikan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian yang terakhir, menjadikan kehidupan ini tempat dan ruang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tadi diibaratkan oleh Yesus seperti air. Air itu punya sifat menempati ruang kosong, menempati tempat yang lebih rendah. Jadi bagaimana saudara dan saya hidupnya bisa menjadi tempat dipenuhinya Roh Kudus? Yang pertama, mengosongkan diri dari mengandalkan hidup ini dengan kekuatan manusiawi kita. Kosongkan itu. Saat dalam pengembaraan, kalau perjalanannya nyaman, etapenya mudah, tidak membuat kita lelah, tidak akan membuat kita lelah. Jiwa kita kuat-kuat dan happy-happy saja. Tapi ketika pengembaraan saudara diizinkan bertemu dengan etapa-etapa sulit, jangan andalkan dirimu dan kekuatanmu. Kosongkan itu. Biarkan ruang kosongmu atau tempat di mana saudara berserah tidak dengan kekuatan diri sendiri ini diisi oleh aliran Roh Kudus. Akan penuh. Jadi ketika kita merasa sanggup dan bisa sendiri, di situ Roh Kudus tidak akan penuh berkarya. Tapi ketika kita mengosongkan dan menyerahkan itu kepada pertolongannya, dia akan hadir seperti air yang sifatnya
sama sebangun memenuhi sepenuhnya ruang kosong itu. Jadi seberapa saudara menyediakan ruang untuk Roh Kudus hadir, disitulah sepenuh itulah Roh Kudus itu akan memenuhi. Namun ketika saudara mengisi ruang-ruang itu dengan diri saudara sendiri, ya Roh Kudus akan terbatas, tidak akan memenuhi. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus secara penuh di dalam kehidupan saudara dan saya, dia akan mengalir seperti air mencapai ke titik-titik terendah. Artinya apa? Untuk bisa dipenuhi Roh Kudus, rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan jumawa, jangan sombong, jangan menganggap bisa menyelesaikan dengan akal, budi, pikiran, dan kekuatan kita sendiri. Jangan membiarkan ada dosa dan noda. Berbuat dosa itu berarti sombong di hadapan Allah. Menganggap bahwa Allah itu tidak akan mampu menguasai atau menjatuhkan hukuman kepada kita. Ketika kita membiarkan diri terus-menerus terikat dan jatuh ke dalam dosa tanpa pertobatan. Tapi merendahkan diri, mengakui dosa, mengakui kegagalan, mengakui kelemahan kita, di tempat terendah inilah aliran air Roh Kudus itu akan menjangkau dan memenuhi kehidupan saudara. Buahnya apa? Orang yang menerima dan dipenuhi Roh Kudus, dia akan hidup dalam ketenteraman. Dia akan turut memancarkan dan mengalirkan air kedamaian dan ketenteraman ini kepada setiap orang. Dan bisa menjadi saksi Kristus di muka bumi. Demikian yang sudah kita alami. Menjadi pengikut Yesus berarti dalam hidupnya ada Roh Kudus. Sudah mendiami kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus itu mendapat ruang dan memenuhi kehidupan saudara sekalian, sehingga kehidupan saudara menerima aliran Roh Kudus yang membuat kehidupan saudara tidak dalam keletihan, tapi di dalam pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama menghayati lebih dalam apa yang sudah Tuhan firmankan melalui saat teduh. Masing-masing mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan merenungkan isi firman-Nya. Mari kita bersaat teduh. Dilanjutkan dengan doa. Kami menanggapi isi firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir seperti air yang Engkau janjikan, akan membawa kelegaan, bahkan menjadi mata air yang kemudian terpancar dari hati kami. Kami mengakui dan menyadari seringkali menjadi jumawa sombong, menghadapi hidup dengan kekuatan akal budi, mengandalkan harta kekayaan ataupun hal-hal lain lahiriah manusiawi kami. Hingga ruang yang seharusnya terisi Roh Kudus, di sana Roh Kudus tidak berkarya dengan penuh. Kami disadarkan sembuh dari keletihan jiwa dengan cara mengosongkan diri dari mengandalkan hal-hal yang bersifat ego dan kemanusiaan kami, merendahkan hati dalam sikap tobat di hadapan Tuhan, supaya ruang yang kosong diisi penuh dengan Roh Kudus, tempat yang rendah dialiri oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus penuh dalam kehidupan umat akan membuat umat kembali segar menghadapi hidup dan pengembaraannya ini. Tolonglah kami sekalian. Dalam nama Kristus, firman-Mu kami terima. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menerima pemeliharaan rohani dan makanan jiwa kita berupa firman-Nya. Oleh karena itu, disertai rasa bersyukur, mari kita menghaturkan rasa syukur berupa persembahan kepada Tuhan. Saudara dapat mempersiapkan hati melalui nats penuntun persembahan, yang demikian bunyi sabdanya di dalam Mazmur 107, ayat yang ke-21 dan 22. Demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
Demikian bunyi nats penuntun persembahan. Selanjutnya, disertai puji-pujian, kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui nyanyian pengiring Kidung Jemaat 289. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Daulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Saudara-saudara, kita haturkan persembahan yang sudah terkumpul sebagai ungkapan syukur disertai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri di tempat masing-masing. Mari kita menyatukan hati, menaikkan doa persembahan ini kepadanya. Ya Tuhan, disertai dengan syukur, Engkau tidak pernah jauh meninggalkan kami. Tangan-Mu senantiasa mencurahkan berkah atas kehidupan umat-Mu, baik berupa keselamatan, baik berupa kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya berupa Roh Kudus-Mu, hingga membuat kami dipulihkan, disegarkan, dan lega saat kami berbeban berat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Bersama dengan Roh Kudus ada kekuatan yang baru. Kami juga bersyukur untuk nafkah kehidupan, kebutuhan lahiriah bersama anggota keluarga kami, yang sampai hari ini Tuhan masih beri kemurahan. Bagi yang menghadapi kesulitan, mereka kehilangan tempat usaha, tempat bekerja, atau bahkan di PHK, kami doakan dengan menerima pemberitaan firman ini, mereka kembali diyakinkan, berserah, mengosongkan diri, mempercayakan seluruh permasalahan yang ada dengan yakin kepada Tuhan. Roh Kudus akan berkarya, hadir memenuhi, melimpahi pertolongan atas mereka. Kami haturkan persembahan syukur yang diberikan oleh umat-Mu, baik berupa persembahan hari Minggu, persembahan ungkapan syukur istimewa lain-lainnya. Sucikan, kuduskan, dan terimalah, supaya persembahan ini berkenan bagi pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Semua persembahan kami bawa, di dalam nama Yesus kami memanjatkan. Dan selanjutnya kami akhiri rangkaian doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara masih dalam keadaan berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala penjuru tempat dan abad, kita menyatakan pengakuan percaya, mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah di penghujung
ibadah ini, saudara membuka hati, menerima pengutusan, dan menghayati kembali aliran air Roh Kudus ke dalam kehidupan saudara sekalian. Kita tunduk, membuka hati, menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kini, turunlah atas kehidupan saudara sekalian, pengutusan dan berkat-Nya. Kita akhiri ibadah ini dengan damai sejahtera, pulih dan segarkan kembali jiwa saudara. Roh Kudus hadir, laksana air yang membawa kesejukan dan pemulihan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan melindungi kehidupan saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Seluruh rangkaian ibadah melalui pelayanan online Gereja Kristen Jawa Klaten telah selesai. Selamat menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang dengan penuh semangat, rasa berserah, pulih dari keletihan jiwa, percaya Tuhan akan segera mendatangkan pemulihan atas dunia dari segala godaan wabah ini. Sampai bertemu kembali dalam pelayanan ibadah hari yang akan datang. Tuhan memberkati.